Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofan Ekara Darwangsa dari kelas HK20C. Nomor induk mahasiswa 20416274201155. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang sistem demokrasi. Kita ketahui bersama bahwa kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Yang mana jika disatukan berarti kekuasaan rakyat. Menurut KBBI, demokrasi adalah suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negaranya. Demokrasi pertama dikemukakan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang atau rakyatnya. Adapun demokrasi menurut beberapa para ahli, seperti yang pertama menurut Montesquieu. Menurutnya, demokrasi adalah suatu kekuasaan pemerintah yang harus dijalankan oleh 3 lembaga yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, menurut Aristoteles, menurutnya demokrasi adalah suatu kebebasan. Kebebasan ini yang dimaksud adalah bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Kemudian terakhir, menurut Abraham Lincoln, menurutnya demokrasi adalah suatu kekuasaan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyatnya. Nah, di Indonesia sendiri sudah pernah menggunakan beberapa sistem pemerintahan sejak era kemerdekaannya. Namun hingga kini, sistem demokrasilah yang cocok dan perlu diberlakukan di Indonesia, yang dimulai dari era reformasi pada tahun 1998 hingga saat ini. Sesuai dengan pengertiannya demokrasi, kita sebagai masyarakat yang merdeka memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi kita masing-masing, serta memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk menentukan hajat orang banyak. Nah, demokrasi juga bisa dikatakan sebagai suatu mekanisme pemerintahan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Adapun jenis-jenis dari demokrasi, yang pertama adalah demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Nah, yang pertama ini demokrasi secara langsung, seperti kita memberikan suara atau aspirasi kita secara langsung, seperti kita mengikuti pencoblosan saat pilkada atau pemilu, serta pemilihan ketua kelas secara langsung. Nah, yang kedua ini secara demokratis secara tidak langsung, seperti kita menyalurkan pendapat atau aspirasi suara kita melalui cara diwakilkan, yaitu melalui DPR dan lainnya. Contohnya adalah seperti pembuatan undang-undang yang diwakili oleh DPR. Kemudian ada ciri-ciri dari demokrasi. Nah, demokrasi ini, ciri dari pemerintahan demokrasi yang pertama adalah bahwa pemerintahan memiliki berdasarkan kehendak dan keputusan rakyat. Jadi mementingkan kepentingan umum. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah dalam pemilihan pimpinan negara itu dilaksanakan secara langsung oleh warga negaranya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa di sistem pemerintahan demokrasi itu adanya pembagian serta pemisahan kekuasaan di dalam negara, seperti yang sudah dijelaskan Montesquieu tadi, seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.